Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk sama-sama mengkaji, membahas ilmu berkenaan dengan sembelihan halal. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya mewakili daripada dakwah sembelih halal Kota Palembang dalam hal memberikan satu edukasi berkenaan dengan sembelihan halal. Adapun inti daripada sembelihan halal ini tidak lain dan tidak bukan kerucutnya tujuan nanti di hari raya Idul Adha. Insyaallah mudah-mudahan apa yang memang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi barakah dan akan kita sampaikan ke khalayak sehingga penyembelihan dapat sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Ali Akbar. Sebenarnya pertama ini bukan anak Pak. Pertama ini sebenarnya Ustaz Rahman. Beliau itu kajiannya fikih. Kajiannya fikih. Jadi oleh karena tadi berhubung ada sesuatu dan lain hal, maka langsung sebenarnya ini Ba'da Isya. Tapi tidak apa-apa karena kenapa ini juga menyangkut masalah fikih juga. Jadi Pak kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah sembelih halal ini sembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Ini Pak ya. Jadi maksud daripada sesuai dengan syariat Islam ini adalah hewan tersebut bisa dikategorikan atau dijadikan halal oleh si penyembelih. Jadi kalau kita runutkan itu dalam hal halalan thayyibah, halal lagi baik. Ini perintah sembelihan halal dan baik ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ini Pak ya, halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh syaitan itu musuh yang nyata. Jadi di sini diharapkan halal lagi baik. Halal dalam proses sembelihannya, baik ketika kita mengkonsumsinya. Berikutnya satu lagi dalam surah Al-An'am, fakulu mimman dzukrismullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kita melibatkan asma Allah ketika kita melakukan eksekusi penyembelihan. Wala ta'kulu mimman dzukrismullah alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kamu memakan hewan sembelihan dengan tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Oleh karenanya Pak wajib kita membaca basmalah. Basmalah. Berikutnya dalam menghadapi Idul Kurban ini ada beberapa syarat atau kelayakan hewan tersebut dapat dinyatakan sebagai hewan kurban. Pak kita bahasa Palembang be. Agak terlalu formal Pak. Agak tegang loh Bapak tuh ya. Nah itu. Kaki abis ini Pak ada video-video berkenaan dengan sembelihan yang gagal, yang benar, merebahkan. Jadi itu romantika, mediasi macam mana kita berdakwah supaya jangan jenuh. Cak itu Pak. Ya. Baik. Oh, fadal anggota. Iya, Masya Allah. Ta'aluna. Jadi syarat dan kelayakan hewan kurban itu pertama Pak, hewan tersebut adalah hewan ternak. Dalam syariat disebutkan bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Ini keanggotaan kita yang ada tinggal di wilayah sini Pak. Jadi kebetulan memang tadi undangannya yaitu mereka alhamdulillah bisa hadir di sini. Berikutnya hewan tersebut cukup umur. Dalam bahasa syariat disebutkan musinnah. Selanjutnya yang ketiga itu sehat dan tidak cacat. Ya, hewan tersebut sehat dan tidak cacat. Selanjutnya
hewan itu milik si pengkurban. Yang kelima, disembelih pada waktu yang disyariatkan. Jadi ini ada 5 kategori hewan tersebut layak tak untuk dijadikan hewan kurban. Uraiannya cak ini, Pak. Nah, hewan ternak itu dalam bahasa syariat bahimatul an'am. Hewan ternak yang diberi hewan ternak yang berkaki 4 dan pada umumnya sering dikonsumsi. Kalaupun kita punya ayam 100 ekor, bebek 100 ekor, itu nak dijadikan kurban, tidak sah itu, Pak, untuk dijadikan kurban. Karena kenapa? Koridor syariat mengatakan bahimatul an'am, hewan ternak. Apa dia kategorinya? Ini, Pak. Pertama unta, sapi, kerbau, lembu, kemudian kambing dan domba. Kalau di kita ni unta tak katik, Pak. Ada juga sepeda unta. Oh ya. Jadi kategori yang memang berikutnya dikatakan layak sebagai kurban, hewan kurban, itu salah satunya cukup umur, musinnah. Musinnah itu dalam bahasa Arab sinnun, artinya gigi. Jadi menentukan umur sapi itu melalui gigi, Pak. Macam mana? Usia yang dimaksud dalam syariat untuk unta, kalau nak dikorban ke, Pak, itu lebih daripada 5 tahun untuk unta. Karena dikati unta, jadi kita lewatkan dulu. Kemudian sapi, lembu, kerbau itu lebih daripada 2 tahun. 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu untuk sapi. Berikutnya kambing, itu lebih daripada 2 tahun. 1 tahun masuk ke 2 tahun. Itu kambing. Nah, domba itu 6 bulan. Domba ini pengecualian, Pak. Kalau seandainya di Palembang ini tidak katik lagi wong jual kambing, maka itu digunakan, itu namanya jajaah. Boleh kita menggunakan domba, tapi selagi memang setahu ana Palembang ini banyak wong jual kambing, banyak wong jual kambing. Nah, untuk mengetahui mana tat kalau seandainya kita ini nak nawin umurnya ini, ada yang masuk 5 tahun, 2 tahun masuk ke 3, 1 tahun masuk ke 2. Ini cak mana nawinnya? Karena kenapa? Tukang kandang tidak kati akte kelahirannya. Kadang-kadang. Oh, lagi. Jadi nawinya cak mana? Cak ini, Pak. Nawinya. Jadi cara mengetahui umur sapi dengan susunan giginya, cak ini, Pak. Tumbuhnya gigi seri yang baru. Jadi kalau kita ilustrasikan, Pak, dalam kita kehidupan fase dari bayi ke anak-anak, kadang-kadang yang pertama tuh tumbuh namanya gigi susu. Pada saat dia meranjak sebagai anak-anak dan remaja, gigi susunya tanggal, timbullah gigi yang baru. Kira-kira cak itu, Pak, penentunya sinun musinnah. Jadi dari gigi. Nah, jadi ini untuk mengetahui cara apakah sapi tersebut atau kambing tersebut masuk umur atau tidak melalui susunan giginya. Kurang lebih cak ini, Pak. Nah, kalau susunan giginya cak ini kurang dari 1 tahun. Renggang-renggang kecil-kecil. Dan ini 1 sampai 2 tahun. Cuman 2 gigi serinya. Ini 2 masuk ke 3 tahun. Nah, ini agak besar. 3 sampai ke 4 tahun cak ini, Pak. Yang kelima 4 sampai 5 tahun cak ini. Jadi yang layak tuh yang memang galau-galau besar galau giginya. Cak mana caranya untuk nawinya, Pak? Ini tugas daripada kalau seandainya ketua DKM atau mungkin pengurus tunjuk panitia nunjuk bagian pembelian. Itu bagian pembelian wajib mengetahui hal ini, Pak. Sempat dia salah kurban uang, tidak sah kurbannya. Walaupun tanduknya besar, badannya besar, tapi giginya kecil-kecil, tidak sah hukumnya. Jadi jangan terkecoh dengan postur badan. Cuman pada intinya kita ini mencari keabsahan, kelayaan, apakah hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban. Nah, kurang lebih caranya ini, Pak. Ini bagian pembelian. Datang ke kandang, tanya proses pemeriksaan umur melalui gigi. Ini, Pak. Apa namanya? Kekeh ke, Pak? Buka jingok. Giginya besar-besar apa tidak? Kalau seandainya giginya besar-besar, berarti sudah masuk umurnya. Giginya tuh misalkan 4 ekor besar-besar galau. Kalau gigi kecil kayak ini, Pak. Ini tidak masuk umur ini. Giginya masih kecil-kecil. Tidak masuk umur. Jadi kesahan atau kelayaan itu bisa dikategorikan sebagai hewan kurban adalah melalui umur. Cak mana nentuin umur? Dari gigi. Jadi kita jingoknya giginya. Nak kambing, nak sapi melalui gigi sama hukumnya, Pak. Maka itu kadang-kadang kita nak akikah, yang penting dapat sertifikat, selesai akikah kita selesai. Tidak bisa kayak itu, Pak. Kita datangin, mana kambingnya? Oh ini.
Coba aku kemarin belajar kamu apa keanggotaan di SA. Cak mana buka giginya. Kalau seandainya gigi kambing itu besar-besar, berarti masuk umurnya. Tapi kalau kadang-kadang masih kecil, kita tadi cuma dapat sertifikat akikah, tiba-tiba tidak sah, Allah alam kita Pak, diterima atau tidak akikah kita itu. Makanya oleh karenanya kejelian pengetahuan yang kita dapat pada malam hari diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Hasil kurban kita maupun akikah kita itu layak untuk dijadikan hewan kurban atau akikah. Berikutnya, kecepatan tidak Pak? Tidak ya. Hewan itu sehat dan tidak cacat. Nah, jadi hewan itu sehat dan tidak cacat. Kurang lebih kalau kita ilustrasi ke bulunya nih Pak, cerah, tidak kusam bulunya nih. Ya, kalau kita beli sapi, ya, tidak do kusam, tidak do nampak buruk lah. Kemudian ini keluhnya di hidung ini basah Pak. Ya, basah. Kalau tidak basah itu tidak sehat. Jadi harus basah. Berikutnya nafsu makannya bagus, kemudian matanya cerah, tidak belekan, kemudian kotorannya normal, tidak mencret. Kotorannya normal, tidak mencret. Berikutnya kondisi fisik yang lainnya, ini tidak pincang. Itu hewannya sehat dan tidak cacat. Jadi kategori-kategori yang harus kita ketahui berkenaan dengan hewan tersebut, salah satunya ya seperti ini. Hewan itu sehat dan tidak cacat. Berikutnya, ini yang lebih kita mengedepankan ini Pak. Kondisi hewan yang tidak dapat dijadikan sembelihan kurban. Ada 4 Pak. Arba'un, 4. Yang pertama, al-aura bayyinun maradha, auraha. Ini Pak. Al-aura bayyinun auraha. Buta salah satu matanya. Kalau kita nemu sapi atau kita beli sapi atau mungkin bagian pembelian dapat sapi yang cak ini, itu tanya dulu sama tukang kandang. Ini butuh apa tidak? Oh tidak doh, ini apa katarak baik katanya. Kita buktikan bahwasanya sapi itu tuh benar-benar butuh atau tidak. Cak mana caranya? Ketika kita menemukan sapi yang cak ini, kita ambil telunjuk jari kita dekatkan ke biji matanya. Kalau sapi itu berkedip mak ini, berarti korneanya masih bagus dan itu layak dijadikan hewan kurban. Tapi kalau sapinya diem baik, berarti itu butuh Pak. Dan itu batal untuk dinyatakan sebagai hewan kurban. Arba'un, ada 4 Pak. Ada 4. Jadi ini apabila 4 ini termaktub di dalam hewan kita, maka batal hewan kurban kita. Sah tak kalau sudah terjadi? Sah, tapi bukan kurban, sedekah biasa. Kemudian sakit, al-maridun bayyinun maraduha. Sakit itu sebab wabah maupun sakit memang sudah bawaan. Kalau wabah dulu 2019-2020 namanya PKM, penyakit kuku dan mulut. Nah, kalau kita ilustrasi ke penyakit mulut itu tuh seluruh rongga isi mulutnya nih dia melepuh kalau sapi itu. Sehingga nafsu makannya berkurang, ujung-ujungnya badan kurus, sakit. Itu wabah Pak. Berikutnya kuku juga cak itu korengan Pak, skebis. Korengan di kukunya bisa copot kukunya tadi. Itu salah satu bentuk penyakit dari sapi yang memang tidak bisa dikategorikan sebagai hewan kurban. Berikutnya ini pincang kakinya. Nah, dia dari lahir maupun setelah lahir, ketika sapinya itu pincang, batal hukumnya untuk dijadikan hewan kurban. Maka itu Pak di sini hati-hati. Tahun kemarin berapa Ji sapi di sini? 2, 3? 2? 10. Masya Allah, banyak Pak. 10. Iya. Jadi Pak ya, untuk masalah sapi ini mengenai pincang, itu lebih hati-hati gitu Pak. Karena pada saat misal contoh, proses penurunan sapi dari mobil pickup, mobil box atau mungkin mobil HiAce turun ke bawah, karena tukang kandang ini nak cepat banyak antaran, dijulak-julaknya sapi. Iya kan? Datang 5:30. Di sini anggaplah 10 atau 5. Turun sapinya. Ketika diturunin dari mobil box atau mobil pickup, lompat, tak, patah. Tak sah Pak itu. Tidak sah hukumnya untuk dijadikan hewan kurban. Maka itu hati-hati. Sama juga contoh cak ini Pak. Sapi sudah direbah sudah diikat, tinggal nak nyembelih be. Tangkawan kita cucuknya sento, nyut kakinya.
diinjak wong 10, krak, patah, selesai Pak, batal kurbannya. Maka itu nanti kita jelaskan, jangan cocok-cocok sento, tidak boleh itu Pak, tidak ihsan namanya. Jadi proses macam mana kita menanggulangi hal seperti itu lebih kehati-hatian. Karena kenapa? Kita panitia diamanahkan oleh sahibul kurban untuk menjaga amanat dia. Jadi kalaupun kita ada apa-apa, kita nanggung dosanya Pak, selaku panitia. Kehati-hatian, kejelian juga harus dikedepankan. Berikutnya, ini Pak. Al-kasirul ladzi la tanqa. Sangat kurus sapi ini. Sampai kata Nabi, kejinguan tulang sumsumnya. Itu tidak boleh dibeli Pak, apapun alasannya. Contoh misal, urunan di sini anggaplah 3 juta, wong 7 kali 3 21. Ada sapi harganya 23 misal, ditawak jadi 21. Entah juang tukang kandang ada sapi aku cak ini berapa? 10 baik katanya. Itu tidak usah dibeli Pak. Ya, tidak usah dibeli. Berikan yang terbaik. Untuk berkurban ini jangan kita pilih-pilih. Berkurban itu sesuatu yang memang kita cintai, yang memang kita anggap itu ada istimewanya, kita kurbankan. Apa tujuannya? Taqarrub ilallah, untuk mencari ketakwaan, kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita beranggapan misal, kurban juga tidak apa-apa. Tidak bisa Pak. Sesuatu yang terbaik. Nabi Ibrahim waktu kati anak, pengen anak. Sudah tiba masanya, jangan ke itu. Anak itu korban ke. Sesuatu yang memang dia lulukan. Sama contoh soal dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Punya anak 2 ekor, Qabil dan Kabil. Si Qabil punya saudari namanya Iklimah. Si Kabil punya saudari namanya Labudah. Tapi yang belagak cantik maula itu siapa je? Iklimah. Si Kabil pengen si Iklimah, tegak duduk nak dia itulah. Tidak pacak, tidak boleh. Satu jalur, harus ngilang. Akhirnya kenapa? Kata Allah, ya sudah, ku ikhtiarkan siapa yang terbaik untuk aku, kata Allah. Akhirnya kenapa? Si Kabil karena dia usaha pertanian, tunjuklah sayur-sayur yang rempes-rempesan. Tapi beda dengan si Habil. Dia ngasih domba yang paling bagus dalam ternaknya. Dikasih. Itulah bentuknya ketakwaan tadi. Atas dasar cinta dia sama Allah. Jadi bukan karena gara-gara betina. Kenapa? Ya dapatlah ujung-ujung si Iklimah balik ke si Habil. Ada rasa itu manusianya. Akhirnya terbunuhlah si Habil. Masuk Isa Pak? Tidak, belum. Nah berikutnya. Hewan itu milik si pengkurban. Jadi bisa kita analisa, hewan itu bukan boleh nyuri Pak, bukan boleh maling. Atau mungkin hewan tersebut subuhat statusnya. Contoh, kalau seandainya memang kita tinggal di daerah pelosok lah, atau mungkin di pedesaan. Tiba-tiba ada kambing masuk di hari raya misal. Nak kita sembelih itu punya wong masih ragu-ragu kan? Jangan disembelih, jangan dimakan. Ngapa? Kita kurban ke baik atas nama kita. Tidak sah hukumnya Pak. Tidak sah. Apalagi maaf, sumber dana kita berkurban, anggaplah menang togel, kita beli ke kurban, tidak boleh Pak. Haram hukumnya. Tidak sah kurban kita. Atau mungkin jual SS misal, tidak boleh juga. Atau mungkin maksa ke diri demi pujian, minjem duit panas. Tidak usah Pak. Lebih baik kita urunan per bulan berapa dengan bentuk ketakwaan kita, keseriusan kita, hingga terjadilah yang namanya kita dapat beli hewan kurban. Jadi diupayakan dengan memang dari dasarnya itu bersih, insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga bersih. Jangan sampai kita salah kaprah berkenaan dengan kurban ini. Semata-mata bukan pujian. Si A tuh nyumbang sikok sapi gitu. Tapi di hasil dari apa kita tidak tahu. Subuhat nilai. Berikutnya. Nah ini Pak. Disembelih pada waktu yang disyariatkan. Awal waktunya 10 Zulhijjah, hari pertama setelah sholat Id. Jadi Pak, nyembelih kita itu tuh, itu sebelum khatib turun dari mimbar, jangan disembelih. Tidak sah kurbannya. Apapun yang terjadi, contoh, kata Pak Ketua Masjid, lah keler-keler sapi itu, lanjaklah. Tapi imam belum naik mimbar. Itu tidak sah Pak.
Khotib ngimam, naik ke pucuk, ngasih khutbah, turun, lanjak kelas sapi itu. Sah untuk dijadikan hewan kurban. Berikutnya di hari tasyrik, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 Dzulhijjah. Kullu ayamin tasyrik dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Boleh, Pak. Tad, mana tad hari ke-14 boleh. Tapi statusnya bukan kurban, sedekah biasa. Kapan batasan waktunya? Sebelum masuk asar. Jadi hari ke-13, karena perpindahan hari dalam Islam di asar, Pak. Bukan di jam 12 teng, bukan. Jadi pada saat kita masuk sebelum asar, itu masih dihitung 13 hari tasyrik. Ya. Kapan yang tidak boleh? Ini tadi, Pak. Sebelum sholat Id, jangan kita sembelih. Ya. Apalagi imam masih di pucuk mimbar. Ngasih khutbah. Sapinya anggaplah sudah lumpuh layu, daripada rugi, sembelihlah. Jangan, Pak. Tidak sah. Tidak sah. Maka itu klasifikasi membeli hewan tadi sudah diuraikan dari awal. Berikutnya, nah ini Pak, mengedepankan kesejahteraan hewan atau keserawan. Ya. Ini bahasa dinas peternakan, Pak. Kalau kita nyebutnya ihsan. Ya. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu menyukai, menyetujui, menyenangi sesuatu yang baik dalam segala apapun. Contoh, kalau kita lah beli sapi, Pak, anggaplah 5 ekor, 3 ekor, 10 ekor. Ketika datang ke sini jangan dijemur. Hewan itu terlalu lama terkena sengatan matahari langsung, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Apa efeknya? Sapinya stres. Ketika kita nak melakukan eksekusi penyembelihan, ngamuk sapinya nak direbah gitu. Itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kado juga cak ini. Sudah direbah sudah disembelih, darahnya tidak ngocor. Ada namanya urat wajadain, urat nadi, urat darahnya. Tidak, sudah terpotong tapi ada penyumbatan. Itu tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh sapi itu dijemur terlalu panas kena matahari langsung. Apalagi nyembelihnya jam 10. Sapi itu datang 7:30, matahari sudah naik. Terjemur lama-lama. Bagusnya macam mana? Cak ini, Pak. Hewan sebaiknya dikumpulkan di tempat yang teduh. Kalau di sini misal ada tenda, ada kanopi besar atau mungkin pohon-pohon rindang, duduklah di bawah itu. Supaya apa? Supaya hewan tersebut teduh sifatnya. Kok lagi, Pak, hewan tersebut jangan dikasih makan selama 6 jam. Karena kenapa? Pada saat kita kasih makan, pas kita eksekusi sembelih, itulah yang galak keluar hijau-hijau tuh, Pak. Brak, brrr, kata keluarga loh. Nah, itu, ya. Jadi kasih minum jangan kasih makan. Supaya apa? Penyembelihannya halal, tapi kotoran tetap najis, Pak. Apalagi kalau kotoran itu galak nempel di daging, terkontaminasi, tidak sehat pada saat kita konsumsi. Maka itu kehati-hatian tadi harus tetap kita kedepankan. Sampai ke tukang kandang. Kak, kaget, tolong jangan kasih makan nih. Kapan nak diantar? Jam 6. Nah, kalau pacak jam 9 dapat sore banyak makan. Jadi itu saya makan lagi. Biarlah. Ya, kasih air beda apa-apa. Nah, berikutnya, nah, ini ada namanya kelengkapan alat pelindung diri, APD. Nah, APD ini, Pak, kurang lebih kalau kita nunjuk contohnya cak ini, Pak. Yang pertama itu wajib menggunakan namanya apa ini, Pak? Celemek, ya. Kalau kita nyebutnya apron. Nah, ini, Pak, contohnya. Apaan, Pak Wardi? Insyaallah. Nah, kalau bisa celemek ini dari bahan sintetis. Jangan dari dasar. Karena kenapa? Supaya dia tidak air itu tidak ngeresap, dia turun langsung. Ini sintetis, ya. Sintetis. Apa fungsinya? Untuk mengurangi debit semburan darah ketika kita nyembelih. Bedeprak sembelih bur katanya. Karena tubuh si penyembelih. Karena kenapa? Proses sembelihan kadang-kadang sampai ke duhur, Pak. Si penyembelih ikut sholat duhur. Iya kan? Dia buka baju, buka celana, ganti kain, tapi tidak tahu celana dalamnya kena. Atau mungkin ikat pinggangnya yang kena. Halal kita, darah tetap najis, Pak. Tidak sah sholat kita. Maka itu diusahakan ada yang namanya pembatas ini, celemek namanya, ya. Kalau kita nyebutnya apron. Berikutnya, ini, Pak. Ini namanya skabat, sarung. Ini dia sarung, Pak.
Si penyembelih wajib pakai sarung. Wajib pakai sarung. Itu APD-nya apa? Untuk diri kita dan sekitar kita. Namanya barang tu lagi rame ji. Banyak uang. Kita bawa lading petantang, cos. Tak sengaja. Nah, itu bahaya. Satu lagi, kenapa sarung ini dua? Ladingnya nih. Kenapa dua? Itu difungsikan untuk tim penyembelih, khususnya penyembelih. Itu kalau terjadi trouble pada saat penyembelihan. Begitu dinyembelih, karena lading itu lama setahun sekali, tak patah. Ketika memang patah, karena kita ada sikok lagi, cabut lagi dengan waktu yang cepat. Tapi kalau saat ini kita sikok patah, panggil-panggilan dulu. Jang, mbak ke golok tadi jang. Agak ngudut dulu katanya, ngopi dulu. Terlalu lama, tidak boleh itu Pak. Tidak boleh. Dengan waktu yang cepat itu boleh. Agak kita jelaskan fase-fase kematian hewan. Berikutnya, ini lebih penting lagi Pak. Sepatu boot. Kita bahas sepatu boot ya. Sepatu boot ini sangat-sangat penting. Untuk mengantisipasi kalau terjadi contoh sapi mijak di sini, yang sakit di mana Pak? Di sini Pak. Pernah dipijak sapi Pak? Sakit nauzubillah. Jadi kalau jempol kita terpijak sapi, sakit itu luar biasa. Lebaran habis sakit bengkak masih ada. Nah jadi diusahakan tim penyembelih, sama tim perebah ada sepatu boot, diusahakan yang ada besi di sininya Pak. Ada besi. Awalnya kaku Pak, yakin kaku. Yakin kaku. Nah berikutnya, kalau sarung tangan itu formalitas untuk macam mana kita supaya lebih erat megang talinya. Kemudian pakai topi, helm atau peci supaya tuh mengantisipasi kalau ada tetesan keringat yang ke biji mata kita sehingga tidak kita pedas. Karena kenapa? Proses seperti inilah yang memang mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika terjadi proses penyembelihan. Berikutnya, alat sembelihan yang disyariatkan. Diperintahkan bahan atau alat sembelihan itu berbahan besi, batu, kaca, kayu kecuali gigi, kuku dan tulang. Jadi kira-kira cak ini Pak sampelnya. Ini pisau yang memang dari besi. Yang tidak boleh yang cak mana? Ini Pak. Dari tulang ini. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau dulu wong tua kita kalau sunat pakai apa Pak namanya? Sembilu ya. Sembilu. Bambu itu kan. Itu tajam itu. Tajam. Nah tapi kalau kita nak pakai itu entak ke leher sapi, tidak mempan. Goyang-goyang dia, Ji. Jadi mangkok itu gunakanlah besi, baja atau sejenisnya yang memang mumpuni untuk menjadi alat sembelihan. Berikutnya, tidak boleh disembelih menggunakan gigi, kuku dan tulang tadi Pak. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Rafi' bin Hujais, ma'an harad dama wa dzukira rasmullah alaihi fakulu ma lam yakun sinnan aw dhufran. Alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan tajam dan disebut nama Allah, makanlah kecuali gigi, kuku dan tulang. Tidak boleh Pak. Ini contoh soal. Ini ada wong sana, wong timur, dia punya senjata untuk berburu dari tulang Pak. Ya, dari tulang. Nah, ini diharamkan Pak untuk alat sembelihan. Tidak boleh. Kalau kita masih maksa ke mugola itu dari nenek puyang kita, dari leluhur kita tajam, tidak usah dipakai Pak. Karena itu tidak syariat. Dan itu haram hukumnya. Berikutnya, nah kita ke proses perebahan. Proses perebahan ini Pak, sebaiknya dilakukan oleh petugas atau orang-orang yang mempunyai keterampilan. Prinsip meniadakan keseimbangan dengan pengikatan tali dan penarikan agar hewan secepat mungkin jatuh. Jadi ini ada prosesnya Pak. Kemudian petugas harus memahami tingkah laku hewan agar tidak stres dan mudah dikendalikan. Nah sekarang ini kita sudah mengetahui. Maksudnya itu kan sudah memahami walaupun kita belum praktek. Berkenaan dengan macam mana perebahan yang baik. Ada juga sistem squeegee ini untuk sapi-sapi yang ukuran besar jumbo. 1 ton ke pucuk. Yang cak ini Pak. Sama pun ini yang barley. Juga cak ini sistem ikat. Nah yang sering kita gunakan karena mayoritas kita menggunakan sapi Bali. Cak ini Pak. Cak ini proses itu. Yang pertama ikat cungur bayi sapi ini, kelunya tuh, hidungnya, cungurnya ke tempat yang memang patok lebih dekat, mungkin jarak 50 cm. Ikat. Setelah diikat, jangan lupa kaki kirinya juga diikat, yang belakang diikat. Jangan lupa ini dikalungi Pak, pinggangnya ini dikasih kalungan tali untuk ditarik. Karena kenapa fungsinya? Untuk mempersempit urat saraf dia sehingga dia lemes.
Ketika kita tarik, bak, rebah dia. Tadi ada videonya insyaallah. Ya, Pak. Jadi proses seperti inilah yang memang kita harapkan. Tapi ada juga yang pakai kerangkeng, ada Pak. Ya, itu efektif juga. Tidak menyusahkan, tidak merepotkan, tapi proses awalnya juga harus lebih hati-hati. Karena kenapa? Pada saat kita masuk ke kerangkeng itu, sapi galak ngamuk. Galak ngamuk. Ini kurang lebih apa namanya dalam fitur kartun gambar macam mana merebahkannya, ya. Lebih hatakah ilal qiblah. Jadi kita wajib merebah ke lambung kirinya untuk ke tanah. Untuk ke tanah cak ini. Sama juga cak ini Pak. Pada saat memang cungurnya ini diikatkan sini, ini, nah jangan lupa Pak, ya ini. Nah diusahakan ini gambarnya agak salah dikit. Tali ini dibawa di belakang kemaluannya Pak. Di belakang kemaluannya. Ikat kencang-kencang itu rebah. Metode seperti itu. Berikutnya kita berinjak ke proses sembelihan sapi. Ini contoh soal proses sembelihan sapi yang kira-kira memang kita anjurkan atau referensikan. Nyembelih itu jangan didorong. Nyembelih itu ditarik. Bukan didorong. Karena kenapa? Kita nyembelih itu tuh wajib, kata Imam Syafi'i, itu 3 urat itu wajib putus. Hulkum, mari, wajadain. Hulkum itu adalah urat nafas, mari itu adalah urat makan, wajadain itu adalah urat darah, arteri vena. Urat nadi gitu nyebutnya, urat darah. Itu wajib putus 3 urat itu. Adapun syarat penyembelih. Syarat penyembelih ini Pak, yang pertama Islam atau ahlul kitab. Kalau sekarang ganti lagi ahlul kitab. Yang jelas dia muslim atau orang Islam. Berikutnya laki-laki atau perempuan, ar-rajul au banat. Boleh Pak? Laki-laki boleh, perempuan boleh. Tapi kalau untuk perempuan selagi masih ada lanang, jangan nyuruh tino. Beda kalau kita di mana? Darut Tauhid ya. Itu ada pesantren kampung ini betino kalau. Kampung ini lanang kalau. Mungkin ini nak berkorban yang betino boleh nyembelih. Karena tak katik lanang. Boleh. Berikutnya balik atau memayit. Balik itu dewasa, memayit itu tahu baik, tahu buruk. Kalau dia besar tinggi, tegap, seterak, jago nyembelih tapi gak ngoceh dewek, jangan disuruh. Itu tidak memayit, ODGJ itu ji. Jangan disuruh Pak. Gak lain niat dia. Maka itu kategori syarat penyembelih ini harus dicamkan. Nah ini yang kalah penting. Berarti kita lanjut Pak. Batas syarat penyembelih. Tidak meninggalkan sholat. Tidak meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Sholat tidak bolong-bolong Pak. Dia sholat. Kadang-kadang subuh tidak. Asar tidak. Tidak usah disuruh nyembelih itu. Tidak sah sembelihannya Pak. Saya ini Ji. Pada saat memang keseharian juga kelihatan. Masih kita nampak. Kalau wong sholat tidak sholat itu dari keseharian gimana? Kalau dia masih hobi, maaf, bukan tunggal. Masih lah gitu. Tidak mesti kita nih nyingok nak pakai sorban, jubah panjang, suruh nyembelih, tidak juga cak itu. Karena kenapa? Awalu yuhasibu bihil abdu as-salah. Pertama perkara-perkara yang pertama kali ditanya adalah itulah salat. Apabila salatnya buruk, maka amalan pun lain tidak terima buruk juga. Apabila salatnya itu bagus, amalan lain pun diterima. Mak mana tidak nyembelih? Kita kiaskan dulu. Jangan masuk sembelih. Tidak salat bila dosa. Ya Pak, panitia di sini hati-hati. Jadi nyembelih wajib salat 5 waktu. Kita juga kalau masuk ngambil BNSP ya, Badan Sertifikasi Nasional Profesi, itu yang dicoba disuruh apa Pak? Disuruh salat. Praktek salat. Oh, nak ngambil BNSP penyembelihan. Coba baca salat baca salat dari awal sampai akhir. Tidak baca itu gugur kita Pak. Tidak dapat BNSP. Kalau panitia tidak apa-apa. Ini bagian penyembelih Pak. Tidak apa-apa Pak. Iya, banyak gugur Pak. Iya. Ada juga kemarin pertanyaan, boleh tak wong Kristen mantunya cah daging? Boleh. Boleh. Dapat daging pun boleh. Boleh ya. Jadi ini dicamkan tidak meninggalkan sholat. Diusahakan Pak ya. Cari yang memang wong benar-benar melakukan sholat 5 waktu. Pak nak lanjut apa kita tunda? Tunda ya. Oke. Kita masuk ala waktiha ya. Baik. Ingat ke Pak ya?
Panjang ini Pak, masih panjang ya. Iya tunda ya. Syarat penyembelih ya ingat Pak ya. Barakallah, mungkin itu saja Pak. Kita lanjut pada Isya. Mudah-mudahan kakek bisa tadi sampai ke tidak meninggalkan sholat. Berikutnya, proses penyembelihan miring caknya. Tak apa-apa Pak ya? Maaf ya. Ini kesalahan bukan pada televisi Anda. Iya siap. Iya. Jadi sekarang masuk ke proses penyembelihannya Pak, ya. Proses penyembelihannya. Ada syaratnya Pak. Pertama, senjata atau alat penyembelih itu wajib tajam. Jadi wajib tajam. Bahkan kalau tidak tajam dosa gitu Pak. Itu diwajibkan tajam. Jadi fa idza qataltum fa ahsinu qitlata fa idza dabahtum fa ahsinu dibhata wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurida bihataka. Kata Nabi, apabila kamu nak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kamu nak nyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Nah ini wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurida bihataka. Maka hendaklah kamu tajamkan pisau sembelihanmu sehingga hewan sembelihanmu mati dengan nyaman. Maka itu kita diwajibkan untuk tim penyembelih wajib tajam pisaunya itu Pak. Nah sekarang kita ada tips Pak ya. Cara mengetahui macam mana senjata itu tajam atau tidak. Kalau mungkin di sini ada yang nyimpen senjata sembelih itu setahun sekali, taruh di gerobak, nak nyembelih sudah diasah tajam apa tidak ya? Tidak kemungkinan diteske di ayam uang. Marah uang Pak ya. Atau mungkin di kambing uang atau di sapi uang, tidak boleh itu Pak. Jadi mana caranya? Ada 3 Pak. Ada 3. Nak nyubo bahwasanya pisau kita tajam atau tidak. Yang pertama namanya media kertas. Ini misal senjata kita Pak, ya. Kita ambil kertas, nando ke pisau ini tajam atau tidak untuk sembelihan. Ini kertas. Kalau yang cak ini berarti tajam. Berarti sudah pecah karakter dia, berarti tajam. Jadi proses ngetesnya itu media kertas. Yang kedua media kuku. Pelan-pelan B tapi Pak. Kalau dia tekan lengket berarti tajam. Tapi kalau dia ngelos, biasanya pisau wong rumah ngelos tuh Pak. Kalau tajam saro dia tatuan kalau tangannya. Berarti harus nyangkut di kuku. Berikutnya media rambut. Caranya kayak ini Pak. Rambut kita tes ke ini. Kalau dia tekan nyangkut berarti tajam. Nah, cak mana ngetesnya ini? Diusahakan ngetesnya itu jangan di hari H. Seminggu sebelum hari H. Misal kita ketua DKM atau ketua panitia nunjuk kita sebagai tim penyembelih, ngetes itu di rumah seminggu sebelum Idul Kurban. Jadi kita ngetes. Kalau kita di lokasi kadang-kadang banyak uang. Ya, iruk pikuk uang kita ngetes. Ya, namanya balak kita tidak tahu. Jadi diusahakan ngetesnya itu di rumah. Jadi Pak wajib tajam pisaunya itu ya. Sebenarnya Pak kalau kita hari ini ada, kami ini kadang-kadang nak nyari pisau tajam di mana? Kami kadang-kadang buka bazar di depan. Nah, ini dak katik bazar. Jadi maksudnya kan kadang-kadang wong nanya, Ustaz ni ngomong baik, pisaunya mana kami? Ini ndak berejo nak beli, mana tahu buat inventaris, kan itu. Nah, dari proses pertanyaan seperti itulah kita ada ke. Nah, hari ini bukan apa? Ada gawi ya. Jadi tidak bisa hadir sebagian. Jadi berikutnya disembelih di pangkal leher, ya, huluk. Ada rumusannya, Pak. Ada rumusannya. Kalau untuk sapi 5 jari dari rahang sapi. Ini rahang sapi, ini tangan kita tempel ke sini, pas di sini bedeprak langsung Pak. Oji lah. Putus di situ. Lagi uraiannya kenapa harus cak itu. Kemudian kalau kambing 3 jari dari rahang kambing. Kambing ukurnya 3 jari, laju, prak. Kalau ayam 1 jari dari rahang ayam. Keke mana ayam dia bisa. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini Pak. Memutuskan 3 urat yang berada di leher sapi. Ini contohnya Pak.
Nah, ini contohnya. Sapi itu punya 3 urat, kambing itu punya 3 urat. Namanya urat hulkum, mari, wajadain. Urat napas, urat makan, urat darah, arteri vena, urat nadi kita nyebutnya. Ini Pak. Macam. Jadi urat makan itu di kerongkongannya Pak. Urat nafas itu di belakang kerongkongan, arteri vena itu tepat di belakang urat kerongkongan. Urat kerongkongan. Sama. Sini. Nah, ya oke. Ini Pak. Mari itu urat makan, kerongkongan ini Pak. Kemudian hulkum itu ini Pak, di belakang kerongkongan, urat nafas, urat ruh ujungnya itu kan, di sini. Idza balagatil hulkum wa antum hayna idin tandurun yang saya baca tadi. Nah, kemudian ini urat apa namanya? Wajadain. Sebenarnya wajadah itu urat darah karena dia 2 kembar, wajadain namanya. 2. Arteri sama vena. Ini wajib putus. Kata Imam Syafi'i, apabila salah satu urat ini tidak putus, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kadang-kadang terjadi di masyarakat sapi tegak lagi. Oh hebat sapi ini. Ada khodamnya ini. Salahnya beli. Salahnya beli. Bukan ada khodamnya. Ayo. Kaki ada gambar videonya. Sapi tegak lagi. Jadi kita kadang-kadang proses penyembelihan itu cuman mengandalkan faktor keberanian tapi tidak ada ilmu. Yang penting terbelah selesai, tidak bisa cak itu Pak. Ada tekniknya. Apa rumusannya tadi? 3 Pak. Kalau sapi 5, 3, 1. Sapi itu 5 jari dari rahangnya. Kalau kambing 3 dari rahangnya. Kalau ayam 1 jari dari rahangnya. Itu rumusannya Pak. Itu harus diingatkan. Tapi kalau seandainya memang mana tukang jagal, maaf ya kalau tukang jagalan. Melanya di sini. Ayo. Nah, ada terjawab. 7 kilo Pak daging di sini Pak. Nanjang sedikit. Mati dia. Mati Pak. Lama tapi mati. Ya. Jadi diusahakan mangko itu kita DSH ini mengajak takmir masjid, mengajak masyarakat atau jemaah yang ada di dalam masjid atau musala untuk sama-sama kita mengerti tentang bahas masalah sembelihan. Jadi kita tidak perlu ngupawong lagi. Tidak perlu ngupawong lagi. Wong jagalan tuh daging dapat, duit dapat, buntut dapat, kaki dapat, pala dapat. Habis di dia bayar aja. Iya kan? Nah, itu. Jadi usahakan di sini lebih paham, lebih mengerti. Insyaallah mudah-mudahan tingkat pengetahuan berkenaan dengan sembelihan kita semua memahami. Berikutnya ini ayam. Nah ini ayam yang cutat Pak kalau di pasar, yang cek ini jangan dibeli Pak. Ayam cutat ini, ayam cutat. Nah, sikap lagi penerapan hygiene sanitasi. Hygiene sanitasi ini adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi baik dari bahan makanan, orang, tempat ataupun peralatan. Nah, ini kita kalau seandainya ada kepanitiaan, ketua panitia tolong anggotanya senjatanya jangan karatan, pisaunya. Karena kita mengedepankan hygiene sanitasi. Pak, kita tampilan ini berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sama kita kerucutkan dengan MUI, Basnas segala macam kita ajak penerapan namanya undang-undang tentang SKKNI tadi, Standar Kerja Nasional tadi. Maka itu timbul rasa ini. Nah yang jadi masalah bukan jadi masalah. Pokok pemikiran dinas kesehatan bukan di pisau tapi di ini Pak. Apa namanya ini? Talenan. Dampar di sini. Karena kenapa? Sering terjadi di masyarakat damparnya sebasingan. Sento-sento buruk buat dampar. Yang cagak-cagak tak guna dibedot ke buat itu. Karena disuruh panitia cepat tadi. Sesep dikit ganjalan motor. Lanjak kan juga. Oli galau itu. Mana kita tadi disebutkan yang pertama halalan thayyibah. Halal lagi baik. Halal proses penyembelihannya baik ketika dikonsumsi.
Uang terima daging, terima baik. Tidak tahu prosesnya zaman. Maka itu kita bertanggung jawab atas kebersihan yang memang kita kelola. Jangan sampai kaget apa namanya ketika memang sudah dibagikan makan tersebut bukan malah baik, malah jadi penyakit. Harusnya seperti itu ya. Nah berikutnya kalau bisa kemasannya Pak ya, kantong kreseknya itu kantong asuhnya warna putih atau warna bening, jangan warna hitam. Karena dia ada segitiga 7 atau 8 di situ, ya. Itu resmi untuk wadah makanan. Kalau pakai kantong asuh hitam itu kan daur ulang. Kadang tidak cocok, tidak baik untuk wadah makanan. Apalagi yang sifatnya terbuka seperti daging. Contoh soal lah, kita belajar di Alfamart atau Indomaret pasti kantong asuhnya warna putih, tidak hitam tidak. Ya, jadi usahakan kemasannya sehygiene mungkin karena kenapa? Ini untuk halayak, untuk uang. Jadi kita juga berkah ngasihnya dengan cara sembelihannya halal, kemudian juga dikonsumsinya juga baik. Nah, berikutnya satu lagi Pak, penerapan hygiene sanitasi pada saat pengelolaannya daging itu. Nah, kira-kira dari gambar ini mungkin agak kabur dikit, apalah salah dalam konsep gambar ini? Ini Pak. Ini Pak. Merokok. Kalau bisa keanggotaan memang merokok galau. Pada saat nganu ke daging jangan merokok. Panitia juga tahu mang jangan merokok dulu mang kakek be kalau sudah selesai gawe rokok banyak. Nah itu. Tapi dengurnya dengan yang santun. Jangan ngoceh-ngoceh. Tak kira naguk kayak dia ngambek balik. Ya. Karena hari itu kita rayakan dengan gembira ria. Hari kurban itu, ya. Iya. Nah, sikap lagi nih. Kalau di laptop anak ini kaki mamang ini kotor galau. Kotor kan? Kotor galau. Ini daging, ini kakinya. Kalau bisa tempat itu cak ini Pak. Antara jarak kaki kotoran itu pucuk meja. Jangan sampai bergabung jadi atau baliho cak ini nah. Diampar ke tengah-tengah, usus daging be, tangan be yang maju. Jangan lalu lalang kaki. Jadi bentuknya hygiene. Ya, diusahakan seperti itu. Jangan sampai kaget pada saat proses kita melakukan aktivitas pencacahan segala macam, mano jeruan isi sapi ada di sini, kotoran ada di sini. Ini tadi dagingnya yang bersih, susah Pak. Maka itu dari awal kita pemilihan tadi sampai dengan akhir pencacahan ini kita uraikan satu persatu supaya apa? Bentuk keberkahan, bentuk memang amanah daripada ahlul kurban itu sampai Pak. Jangan sampai sebasingan Pak. Nah, berikutnya mungkin itu saja. Kita beralih ke beberapa video yang mungkin akan saya tampilkan berkenaan dengan sembelihan ini Pak. Ayo Pak. Nah di sini ada beberapa sembelihan yang memang tidak kita referensikan Pak. Jadi pada saat nyembelih itu tidak boleh yang cak ini Pak. Laptopnya agak berat Pak, karena setiap hari ini masjid ke 17 yang kami datangi.
susahnya. Jadi Pak, kalau kita jingok, wa ini nyebeleh, wa ini nyiksa benar sih. Pertama ladengnya kekecian, kedua banyak-banyak wong nyogok nih. Coba neken ini baik. Jadi kayak ada contohnya. Kemudian megang kepala dak cak ini Pak. Cak mana yang memang kita sarankan cak ini Pak? Ada penyembelihan yang memang kita sarankan proses sembelihan sempurna kira-kira cak ini Pak. Cak ini Pak, ya. Jadi posisi tanduk sapi itu nyentuh ke tanah, ngadap ke langit-langit. Muka si sapi tadi. Kemudian kawan kita narik gelambirnya yang kelewer-kelewer ini. Cak ini eksekusi, siap melakukan eksekusi. Dihitung benar-benar posisinya tadi di muar jari. Perhatikan Pak. Di muar jari. Selesai. Ya. Maka itu syarat sahnya ladingnya harus tajam. Masya Allah. Jadi proses penyembelihan itu Pak. Jadi apa namanya? Kita melakukan proses sembelihan itu juga tidak sembrono. Subhanallah. Video lamongan. Plastis terbawa. Ini, wah ini ya. Baru Pak ini Pak. Kata kesiap. Nah perhatikan wah ini posisi kuda-kudanya juga tidak baca itu Pak. Kalau kita nak nyembelih jangan bersewet. Jadi pakailah tahu ya tuh Ustaz tapi jangan bersewet Pak. Tapi jangan bersewet. Nah, disembelih Pak ya. Nah. Untung baik sapinya belum terbelah. Nyari golok dulu Wak ini kan. Golok siapa punya golok katanya kan itu. Nah, dapatlah golok sembelihnya tadi. Siap. Nah, yang megang kepala juga ada cak ini Pak. Gelambir tidak ditarik, Jadi tolong difungsikan 3 ekor uang di sini, petugas inti selain. Wah ini ngajak saro namanya, ngajak saro. Nah, jadi apa dari uraian ini kage ada kita tanya jawab berkenaan dengan proses apa namanya itu penyembelihan. Beda dengan sapi, beda juga dengan yang lain. Jadi ini kurang lebih sudah. Asa sudah. Nah, yang perubahan yang memang kita tidak sarankan cak ini Pak adanya Pak ya ini ngandel ke tenaga tapi tidak mengenakan pengetahuan. Nah ini. Ini bahaya Pak, sangat-sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Ngadu ilmu dia, Hercules kalah tak dia, Ada lagi yang cak ini banyak uang, sapi kecil tapi berani. Nah ini Pak.
Nah, hal-hal yang cak inilah yang memang kita ida iniin Pak ya, ida referensikan. Pertama juga ida syariat, budak itu bercelana pendek. Nah, jika dewek berapa kok uang berkumpul di sini? Sapi jika 1 2 3 4 5 6 7 8, uang 8 jika sapi. Dia belum tambah di sini uang 10, uang 11 kali. Rokok surya galau nih. Mabuk panitia sapi tidak tercampak. Nah, itu kan? Nah, nih ya, Pak ya. Nah, jadi apa namanya? Beberapa memang yang memang kita tampilkan pada hari ini berkenaan dengan sembelihan ya Pak ya. Dan sembelihan mudah-mudahan dari apa yang sudah kita sampaikan ini insyaallah ada manfaat dan